Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baiklah, kami dari kelompok Mudi-Mudi akan mempresentasikan materi perkuliahan akuntansi sektor publik. Adapun materi-materinya bersumber dari literatur di bawah ini. Kali ini kita akan membahas anggaran pemerintahan. Sebelum masuk ke materi, marilah kita tonton video berikut ini. Ada saatnya kamu merasa hidup sedang tidak bersahabat. Masalah di tempat kerja belum selesai, udah ada lagi masalah di rumah. Belum lagi tagihan yang jadi beban, ditambah ekspektasi sana-sini yang jadi tuntutan. Jatuh bangun dalam kehidupan memang hal yang biasa. Kadang kita di bawah, kadang kita di atas, kadang kita di bawah lagi. Saya yakin kamu pasti pernah mengalami kegagalan. Saya yakin kamu pasti pernah mengalami cobaan dan ujian dalam hidup ini. Dan kamu pun tahu, ketika kamu optimis, maka kegagalan itu bisa kamu ubah menjadi pembelajaran. Ketika kamu optimis, ujian itu bisa kamu ubah menjadi sebuah pengalaman yang menguatkan. Tapi semua itu berbeda ketika kegagalan dan kejatuhan membawamu jauh ke bawah. Semua itu berbeda ketika kamu berada di lembah kelam. Ketika kamu kehilangan segalanya. Ketika semua yang sudah kamu bangun selama ini hancur dalam seketika. Semua itu berbeda ketika kamu berada di titik terendah. Di mana kamu merasa inilah akhir dari segalanya. Tidak mudah memang, sangat tidak mudah. Karena saya pun pernah mengalaminya. Tapi walaupun tidak mudah, saya ingin kamu tetap berdiri dan hadapi. Jangan lari, jangan menghindar, jangan juga berdiam diri, apalagi menyalahkan diri sendiri. Tapi hadapilah. Tidak mudah untuk bisa berada di titik terendah itu. Rasanya begitu menyakitkan, begitu memalukan, begitu menyedihkan. Tapi walaupun begitu, hadapilah dengan ketegaran. Walaupun kamu harus jalani sendiri, hadapilah dengan segenap hati. Walaupun begitu banyak ketakutan yang menghantui perasaan, hadapilah dengan keyakinan. Walaupun kadang kesedihan seringkali datang bercampur dengan penyesalan, tapi hadapilah dengan ketegaran. Dan saya ingin kamu sadar bahwa titik terendah itu bukanlah titik terakhirmu. Titik terendah bukanlah titik di mana kamu harus menyerah. Justru yang terjadi adalah sebaliknya. Titik terendah itulah yang akan menjadi pijakan untuk kamu berdiri tegar mencapai kesuksesan. Titik terendah itulah yang akan menjadi fondasi kokoh untuk kamu bertumbuh dan menjulang tinggi. Hanya ada satu orang yang bisa membalikkan keadaan, dan orang itu adalah kamu. Hanya ada satu orang yang bisa mengubah kesedihan ini menjadi sebuah kemenangan. Dan orang itu adalah kamu. Hanya ada satu orang yang bisa membuat cerita hidup ini berakhir dengan indah. Dan orang itu adalah kamu. Walaupun kamu masih terluka, walaupun kamu pernah kecewa, walaupun yang kamu lakukan sekarang belum tentu langsung ada hasilnya, tapi tetap harus kamu lakukan. Kenapa? Karena hanya kamu yang bisa melakukannya, bukan orang lain, bukan orang tuamu, bukan saudaramu, bukan bosmu, bahkan bukan saya. Bukan, hanya kamulah yang bisa membuat semua ini berubah. Ubah cara pandangmu, ubah mindsetmu, ubah kebiasaanmu, ubah kelakuanmu. Jangan pernah merasa kamu yang paling menderita. Lihat sekelilingmu, masih ada juga yang sedang berjuang sepertimu, dan bahkan lebih terpuruk darimu. Kalau mereka saja masih bisa bangkit, kalau mereka saja masih bisa berjuang lagi, kenapa kamu malah pasrah dan berdiam diri? Semakin cepat kamu bangkit dan maju, semakin cepat juga kamu pulih dari kekalahanmu. Ketika kamu berada di titik paling rendah, satu-satunya jalan untuk kamu adalah naik ke atas. Janganlah takut akan kehancuran, karena kehancuran membawamu menuju kesempurnaan. Kehancuran membawamu menuju pembaharuan.
Sesuatu yang lebih baru, lebih baik, lebih besar, lebih megah, lebih indah. Asalkan kamu percaya. Saya yakin kamu bisa, saya yakin kamu mampu. Saya tunggu akhir indah dari ceritamu. Saya tunggu kesuksesanmu. Tujuan pembelajaran diharapkan kita dapat memahami dan menjelaskan yang pertama, peran APBN bagi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, dasar hukum APBN. Yang ketiga, siklus APBN. Yang keempat, perencanaan APBN. Yang kelima, fungsi perencanaan APBN. Yang keenam, prinsip penyusunan APBN. Yang ketujuh, azas penyusunan APBN. Dan yang terakhir, sumber APBN. Peran APBN bagi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Pengertian APBN. APBN merupakan instrumen untuk mengatur pengeluaran dan pendapatan negara dalam rangka membiayai pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan, mencapai pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pendapatan nasional, mencapai stabilitas perekonomian, serta menentukan arah serta prioritas pembangunan secara umum. Fungsi APBN. APBN mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Semua penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran yang menjadi kewajiban negara dalam suatu tahun anggaran harus dimasukkan dalam APBN. Surplus penerimaan negara dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran negara tahun anggaran berikutnya. Dasar hukum anggaran pendapatan belanja negara atau daerah. Yang pertama ialah Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23. Seperti yang kita tahu, Undang-Undang Dasar 1945 merupakan dasar hukum yang paling tinggi dalam struktur perundang-undangan di Indonesia. Oleh karena itu, pengaturan mengenai keuangan negara selalu didasarkan pada undang-undang ini, khususnya dalam bab 8 Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen keempat Pasal 23 yang mengatur tentang anggaran pendapatan dan belanja negara. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Adapun yang tercakup dalam undang-undang ini meliputi hal baru atau perubahan mendasar dalam ketentuan keuangan negara, seperti pengertian, ruang lingkup keuangan negara, asas-asas umum pengelolaan keuangan negara, kedudukan presiden selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara, pendelegasian kekuasaan presiden kepada Menteri Keuangan, susunan APBN dan APBD, ketentuan penyusunan dan penetapan APBN dan APBD, pengaturan hubungan keuangan antara pemerintah pusat serta bank sentral, pemerintah daerah, pemerintah atau lembaga asing, pengaturan hubungan keuangan antara pemerintah dengan perusahaan negara, perusahaan daerah, perusahaan swasta, dan badan pengelola dana masyarakat, penetapan bentuk dan batas waktu penyampaian laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN dan APBD. Undang-undang ini juga telah mengantisipasi perubahan standar akuntansi di lingkungan pemerintahan Indonesia yang mengacu pada perkembangan standar akuntansi di lingkungan pemerintah skala internasional. Selain itu, ketentuan tentang penyusunan dan penetapan APBN dalam undang-undang ini meliputi penegasan tujuan dan fungsi anggaran pemerintah, penegasan peran DPR atau DPRD, dan pemerintah dalam proses penyusunan dan penetapan anggaran, pengintegrasian sistem akuntabilitas kinerja dalam sistem penganggaran, penyempurnaan klasifikasi anggaran, penyatuan anggaran, dan penggunaan kerangka pengeluaran jangka menengah dalam penyusunan anggaran. Dan yang ketiga, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Tujuannya ialah untuk mendukung pendanaan atas penyerahan urusan kepada pemerintah daerah sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang tentang pemerintahan daerah. Pendanaan tersebut menganut prinsip money follows function, artinya bahwa pendanaan mengikuti fungsi pemerintah yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab masing-masing tingkat pemerintah. Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah mencakup pembagian keuangan antara pemerintah dan pemerintahan daerah secara proporsional, demokratis, adil, serta transparan dengan memperhatikan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah. Cakupan yang terdapat dalam undang-undang ini ialah
prinsip kebijakan perimbangan, dana pendanaan pemerintahan daerah, sumber penerimaan daerah, pendanaan asli daerah, dana perimbangan, lain-lain pendapatan, pinjaman daerah, obligasi daerah, pengelolaan keuangan dalam rangka desentralisasi, dana dekonsentrasi, dana tugas pembantuan, sistem informasi keuangan daerah. Selanjutnya, mari kita lihat siklus APBN melalui video berikut ini. Halo semuanya, saya Mas Gatot. Kembali lagi dengan saya dalam diskusi siklus APBN. Kayak kamu, IPA juga bingung nih. Apa sih itu semua? Hei, tenang. Mari kita belajar bersama-sama. APBN adalah rencana anggaran tahunan negara yang disetujui oleh DPR. Dalam siklus APBN terdapat 5 tahap. Tahap perencanaan. Pada tahap perencanaan akan disusun Renja KL yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan yang dilengkapi dengan sasaran kinerja. Setelah itu, Renja KL diubah menjadi RKA-KL. RKA-KL ini nantinya dihimpun bersama nota keuangan untuk kemudian dibahas dalam sidang kabinet. Penetapan. Pada tahap penetapan, nota keuangan, rancangan APBN, dan RKKL disampaikan pemerintah kepada DPR. Apabila RUU APBN telah disetujui DPR, maka Presiden mengesahkan RUU APBN tersebut menjadi UU APBN. Pelaksanaan. Pada tahap pelaksanaan, RKA-KL ditetapkan dalam keputusan Presiden. Lalu, Kementerian Negara atau lembaga mengusulkan konsep dokumen pelaksanaan anggaran kepada Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara. Pengawasan. Pada tahap pengawasan secara internal dilakukan oleh Inspektorat Jenderal dan BPKP, sedangkan pengawasan eksternal dilakukan oleh BPK. Dan pertanggungjawaban. Pada tahap pertanggungjawaban, Presiden menyampaikan RUU tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN berupa laporan keuangan yang terdiri dari laporan realisasi APBN, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan yang sudah diaudit BPK kepada DPR. Bagaimana? Sekarang sudah paham kan? Perencanaan APBN. Kegiatan perencanaan kegiatan dan anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Negara atau lembaga yang menghasilkan rencana kerja pemerintah dan rencana kerja dan anggaran kementerian atau lembaga RKP atau RKA-KL mencerminkan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan oleh Presiden dan mendapat persetujuan DPR. Setelah melalui pembahasan antara Kementerian Negara atau lembaga, selaku Chief of Operation Officer atau COO dengan Menteri Keuangan selaku Chief Financial Officer atau CFO dan Menteri Perencanaan dihasilkan rancangan undang-undang APBN yang bersama nota keuangan kemudian disampaikan kepada DPR. Penyusunan rencana kerja sendiri mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang RKA-KL. Penyusunan rencana kerja Kementerian Negara atau lembaga untuk periode 1 tahun dituangkan dalam RKA-KL. Untuk selanjutnya, petunjuk teknis penyusunan RKA-KL ditetapkan setiap tahun melalui keputusan Menteri Keuangan. Reformasi di bidang penyusunan anggaran juga diamanatkan dalam Undang-Undang 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang memuat berbagai perubahan mendasar dalam pendekatan penyusunan anggaran. Perubahan mendasar tersebut meliputi aspek-aspek penerapan pendekatan penganggaran dengan perspektif jangka menengah atau medium term expenditure framework. Penerapan penganggaran secara terpadu atau unified budget dan penerapan penganggaran berdasarkan kinerja atau performance budget. Dengan menggunakan pendekatan penyusunan anggaran tersebut, maka penyusunan rencana kerja
dan anggaran diharapkan akan semakin menjamin peningkatan keterkaitan antara proses perencanaan dan penganggaran atau planning and budgeting. Prinsip penyusunan anggaran pendapatan belanja negara atau daerah. Yang pertama, hemat, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua, terarah, terkendali, sesuai dengan rencana kegiatan. Dan yang ketiga, semaksimal mungkin menggunakan hasil produksi dalam negeri dengan memperhatikan potensi nasional. Fungsi perencanaan anggaran pendapatan belanja negara atau daerah. Yang pertama, ada fungsi otorisasi, yang mana anggaran ini merupakan dasar pelaksanaan pendapatan dan belanja setiap tahun anggaran agar pendapatan dan pembelanjaan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Yang kedua, fungsi perencanaan. Anggaran negara jadi pedoman negara untuk merencanakan kegiatan. Dan yang ketiga, fungsi pengawasan, di mana anggaran ini menjadi pedoman untuk menilai kegiatan penyelenggaraan pemerintah sesuai ketentuan yang telah ditetapkan. Dan yang keempat, fungsi alokasi, di mana anggaran ini diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian. Dan yang kelima, fungsi distribusi, di mana anggaran ini wajib memperhatikan keadilan dan kepatuhan. Serta yang terakhir ialah fungsi stabilisasi, yang mana anggaran ini menjadi alat dalam memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian negara. Asas penyusunan APBN. Yang pertama, kemandirian, yang berarti pembiayaan negara didasarkan atas kemampuan negara, sedangkan pinjaman luar negeri hanya sebagai pelengkap. Yang kedua, penghematan atau peningkatan efisiensi dan produktivitas. Dan yang ketiga, penajaman prioritas pembangunan. Artinya, pembelanjaan dalam APBN harus mengutamakan pembangunan di sektor-sektor yang lebih bermanfaat. Sumber dana anggaran pendapatan belanja negara atau daerah. Jenis sumber pendapatan negara terbagi menjadi 3, yang mana sumber pendapatan ini tidak hanya dari pajak, melainkan non-pajak dan hibah. 1. Penerimaan pajak. Pajak sebagai sumber pendapatan utama dari sebuah negara berasal dari 7 sektor, yaitu pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, pajak bumi dan bangunan, pajak ekspor, pajak perdagangan internasional, serta bea masuk dan cukai. Besaran tarif pajak sendiri sudah ditentukan oleh Undang-Undang Perpajakan. Biasanya, pajak dikenakan saat seseorang sudah memiliki penghasilan dengan besaran tertentu. Yang kedua, pendapatan negara non-pajak. Sumber pendapatan negara non-pajak terdiri dari keuntungan badan usaha milik negara atau BUMN, pengelolaan sumber daya alam, pinjaman, barang sitaan, percetakan uang, atau sumbangan. Berikut beberapa contohnya. Misalnya itu seperti sumber penerimaan dari barang-barang yang dikuasai atau milik pemerintah, barang milik negara yang disewakan kepada pihak swasta, kemudian biaya sewanya masuk dalam kas negara. Lalu, perusahaan yang melakukan monopoli dan oligopoli ekonomi. Salah satu sumber pendapatan negara non-pajak adalah keuntungan BUMN. Perusahaan bisa bersifat monopoli berskala besar dan sebagian keuntungannya bisa disisihkan untuk pembiayaan negara. Lalu ada harta telantar, yang mana maksudnya di sini ialah harta peninggalan yang dianggap tidak ada seorang pun yang mengajukan klaim atas barang itu. Dalam hal ini, negara berhak mengumumkan terlebih dahulu. Jika tidak ada ahli waris, maka harta tersebut menjadi milik negara. Lalu, contoh selanjutnya ialah denda yang dijatuhkan untuk kepentingan umum. Denda ini berupa sitaan atau pembayaran yang telah disepakati. Untuk barang biasanya dilakukan lelang. Kemudian hasilnya dimasukkan dalam kas negara. Lalu yang terakhir contohnya ialah retribusi dan iuran. Seperti yang kita tahu, retribusi sendiri merupakan dana yang dipungut berkaitan dengan jasa negara. Dan yang ketiga ialah hibah. Hibah merupakan pemberian yang diberikan kepada pemerintah, tetapi bukan bersifat pinjaman. Hibah bersifat sukarela dan diberikan tanpa ada kontrak khusus. Dana bantuan yang didapat biasanya diperuntukkan bagi pembiayaan pembangunan. Selain itu, penerimaan yang berasal dari luar negeri juga masuk dalam pinjaman program atau pinjaman proyek dengan jangka waktu tertentu. Lembaga internasional yang pernah memberi bantuan pada Indonesia adalah Bank Dunia atau World Bank, Asian Development Bank atau ADB, dan International Monetary Fund atau IMF.
Baiklah, sekian presentasi dari kelompok Mudi-Mudi. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Semoga presentasi kami dapat memberikan manfaat. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Dan kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.